Kalau mengenai IKN, ya kita tahu bahwa ada aspirasi. Ini kan ada aspirasi dari teman-teman di Kalimantan Timur gitu. Kita lihat, tapi kan jelas catatan kami, Mas. Jangan sampai membebani keuangan negara. Lah kalau misalnya klaimnya Pak Jokowi ini kan katanya udah banyak investor. Iya kan? Tidak membebani keuangan negara. Ya udah silakan aja. Kami ini kan tidak berkuasa dalam konteks ingin menciptakan monumen buat menjelek-jelekan pemerintahan sebelumnya. Bangun tol tapi kok kemiskinan nggak turun, terus pengangguran makin banyak, gimana ceritanya, Mas? Berarti selama ini pembangunannya salah gitu, Mas? Oh, saya nggak bilang begitu, itu kan Mas yang bilang, ya kan? Kemudian yang kedua kita bicara mengenai money politik. Emang money politik itu masalahnya karena tertutup dan terbuka. Emang kalau tertutup meminimalisir money politik. Bedanya adalah money politiknya mungkin di dalam partai. Transaksional ya? Loh iya dong, iya kan? Dan apapun keputusan itu kita ambil berdasarkan konsensus. Siapapun capres dan siapapun cawapresnya. Ya namanya kan berdiri sejajar. Ya begitu kesepakatan udah dicapai, ya sudah kita jalankan bersama-sama. Jalan bersama-sama berarti. Itulah indahnya koalisi perubahan. Tidak ada yang bisa memaksakan satu sama lain. Ya Bang, apa maksudnya tadi kan udah jelasin Mike soal Partai Demokrat friendly banget nih dengan anak muda. Nah, apakah menjadi catatan apakah dengan adanya hal-hal tersebut kita ada keterbatasan mengurus dan segala macam itu, apakah itu kan menjadi kecemburuan dengan para kader-kader yang lama-lama atau yang tua tersebut itu, Pak? Oh iya, ini yang namanya bagaimana pengaturan tadi berjalan dengan baik transisinya. Jadi kalau yang tua kita nggak singkirkan, yang tua itu tetap diakomodir gitu. Tetap diakomodir. Ya karena apa? Lagi-lagi kita kan kebutuhan. Manajemen by objektif kalau Ketum AHY ini pada saat posisi-posisi itu ditentukan oleh beliau kan struktur ini kan dirombak habis-habisan sama beliau. Ini menyesuaikan dengan ADRT yang baru ya. ADRT yang baru seperti apa sehingga kepengurusan kita bisa lebih slim. Nah, di situ sudah ketahuan tugas tanggung jawabnya apa. Nah, begitu bicara mengenai tugas tanggung jawabnya apa, barulah kemudian Mas AHY itu dia menyusun tipikal-tipikal orang seperti apa nih yang kira-kira pas di posisi-posisi itu gitu. Dan tentunya nggak menolak semua ide-ide anak muda ya. Apa? Ya, tentunya bukan orang tua yang menolak dengan ide-ide anak muda. Iya, enggak dong, ya kan. Dan yang senior-senior juga banyak, maksudnya tetap misalnya katakanlah saya kan kepala badan komunikasi, ada kepala badan urusan organisasi Bang Herman Hairun. Ya kan juga cukup senior, yang berapa kali jadi DPR RI kan begitu. Jadi kan bukan berarti kami, wah yang ini nggak boleh nih misalnya, enggak. Lalu misalnya di Majelis Tinggi Partai kan masih ada Pak Sarip Hasan, itu kan tinggi posisi Majelis Tinggi Partai gitu kan. Ada Bu Melani gitu kan, ini yang senior-senior, jadi memang sesuai dengan porsinya gitu. Ada juga di One Team, Dewan Pertimbangan, atau di Mahkamah Partai gitu. Nah ini kan banyak nih badan-badan, tetapi misalnya yang harus yang day to day, yang operation ya, yang terkaitan dengan Ketum AHY ya misalnya di badan, ya mungkin yang badan memang ini lebih banyak yang muda-mudanya gitu, tetapi yang mobilitasnya bisa lebih. Nah, kira-kira seperti itulah gitu ya kan. Kan ada badan-badan yang lebih kepada wisdom, ya kan, pengalaman, mengarahkan. Ya kan? Mengarahkannya itu kan ada. Atau misalnya pada saat yang sangat mengetahui mengenai aturan-aturan kan. Mahkamah Partai atau pada saat misalnya ada konflik, kan Mahkamah Partai. Peran penting nih sesuai di undang-undang. Ini kan isunya kan harus orang-orang yang sangat berpengalaman di partai, sangat bijak juga dan dihormati kan begitu. Sehingga setiap kali ada keputusan ya dihormati juga keputusan itu gitu. Nah, ini kan banyak lah. Tetap ada ruang. Jadi bukan tidak ada ruang. Nah, transisi inilah yang sangat-sangat menarik nih bagaimana Mas AHY selaku ketum mengaturnya ini gitu. Nah, inilah akan kelihatan kualitas dari kepemimpinannya. Kenapa? Ya buktinya 2,5 tahun ini aman-aman kok. Yang ada gejolakan kan orang luar aja. Itu orang luar itu soal orang luar itu. Yang soal KLB itu ya orang luar. Orang luar, karena kalau misalnya nggak ada yang kepala ini, nggak ada yang lain-lain. Kita bingung KLB itu. Kita nih telusurin KLB. KLB itu yang ikut nggak ada pemilik suara. 400 orang. Pemilik suara kita kan adalah ketua tingkat provinsi, ketua tingkat kabupaten kota. Lah ini nggak ada yang pemilik suara. Nggak ada. Pasti di KLB tersebut itu. Kita pastikan nggak ada, itu satu. Yang kedua, yang lucunya nih, yang menariknya adalah bahwa ini ada orang yang 2019 nyalek di partai A, partai B, partai C. Loh kok mendadak jadi Demokrat gitu 2021 itu gitu ya kan. Lalu orang yang udah lama banget nggak kelihatan mukanya di Demokrat, mendadak muncul gitu. Ya kan? Yang kita nggak tahu ini kemana nih, tahu-tahu muncul. Misalnya, jadi banyak yang seperti itu dan banyak yang ada ya beberapa yang diantaranya kemudian insaf gitu ya. Karena apa? Dia pikir beneran nih ada KLB. Begitu datang dia bingung muka-mukanya.
Loh, ini kok nggak kelihatan? Siapa kok saya nggak kenal Tersesat ya? berarti tersesat. Iya, ini nggak kenal saya. Kenapa? Mohon maaf, kita kepengurusan itu kan dari dulu kan pasti saling mengenal. Kalau ketuanya siapa, biasanya kalau ada kongres, ada pertemuan nasional atau apa, nggak mungkin hanya ketua yang datang, pasti ada sekretaris, ada wakil atau yang ikut-ikut lah, rombongan-rombongan yang ikut meramaikan. Karena mumpung ke Jakarta nih, ketemu tokoh-tokoh partai. Tapi pada saat KLB itu, ada beberapa orang bingung. Kita nggak kenal sama sekali. Ini Demokrat tahun kapan ini katanya? Nah, berarti ancaman KLB itu saat ini seperti apa, Bang? Apakah udah selesai atau? Ya sekarang sih udah nggak ada lah ya, udah jelas gitu ya. Maksud saya kok masih berusaha, kan dia udah 16 kali ya. Ya thank you Mas ya, Mas Sam ngasih sesuatu ya. Udah 16 kali mereka di pengadilan kan tumbang. 16 kali ya? 16 kali ada mengajukan ini, mengajukan itu, 16 kali tumbang gitu. Sehingga menjadi pertanyaan besar, ini ada apa ya? Oke. Nah, ini siapa sih pemodalnya? Siapa sih aktor di belakangnya gitu? Karena kalau riak-riak internal organisasi itu hal yang biasa, nggak ada masalah. Tetapi kan yang menjadi masalah begitu ada pihak luar ini yang mensponsorinya gitu. Tapi hikmahnya apa, Mas? Dengan adanya semacam insiden kemarin itu, KLB itu? Ya hikmahnya yang adalah bisa diambil dari para pengurus nih. Oh jelas, banyak hikmahnya. Salah satunya adalah kita bersih-bersih lemak. Yang kotor-kotor kita buang. Oke. Loh itu kan yang kan ada tuh belasan orang yang dipecat, yang kemudian pergi dan kemudian bergabung partai lain. Dan ternyata mohon maaf itu ya mohon maaf lah. Kita tahu jejak rekamnya sebelumnya seperti apa. Saya tahu dan meyakini ya kenapa mereka itu berontak. Beberapa orang itu misalnya gitu ikut-ikutan. Ya karena mereka saya lihat beberapa diantaranya ketika di 2020 pilkada itu ruang geraknya tertutup. Pilkada kan tadi saya bilang terbuka. Jadi nggak ada bilang daerah A, daerah saya nih. Jadi kalau mau maju lewat saya. Saya yang ngurusin rekom. Oh nggak ada. 2020 tuh nggak ada kayak gitu-gituan. Kenapa? Dari bawah sampai ke atas proses terbuka. Gitu. Dan nggak bisa harus A harus B, nggak bisa. Jadi udah nggak ada calo ya dalam bahasa kasar ya? Ya tetap pasti ada Mas di mana upaya. Upaya kan ada kan? Ya yang jadi masalah siapa suruh pakai calo kan begitu. Iya kan? Loh, ya mohon maaf, dimanapun ada kan. Sebenarnya kita kan tahu buat A, misalnya mohon maaf pengurus apapun, kita kan tahu udah ada jalur. Betul. Ya kan? Biayanya misalnya membuat kartu apa misalnya. Jelas biayanya, jalurnya jelas. Ya kan? Tapi tahu baru mau masuk gerbang ada yang jegat gitu kan. Misalnya sini dulu dong, jangan masuk aja gitu. Misalnya kan begitu. Kalau kita mau ikut itu ya kan berarti salah sendiri. Padahal kalau mau ikut jalur lempeng bisa kok gitu. Nah, inilah yang di kami dirapikan benar gitu. Itulah kita bilang transformasi dan regenerasi tadi dalam konteks apa? Kita meminimalisir nih ruang-ruang gelap yang seperti itu. Kita tahu kok dalam partai politik itu seringkali ada. Nah, itu yang kita bersihkan banget gitu. Nah, sehingga ya wajar namanya ada orang yang cari makan terganggu periuk nasinya. Ya begitu gitu. Tapi ya tadi lagi-lagi jadi seleksi alam, alhamdulillah lemak-lemaknya udah makin banyak yang hilang. Jadi udah sehatan sekarang. Ya udah sehatan, tapi tetap namanya kan masih ada lah kan. Ancaman-ancaman. Oh, ancaman sih enggak ya. Dinamika ya? Ancaman sih enggak. Kalau kami enggak melihat ada ancaman sama sekali karena solid dan kuat. Sekarang saya tanya, Mas. Itu kan kemarin GPKPD heboh aja. Di pusat, ya kan? Di media mana media ini. Pernah dengar nggak, Mas? Ada 2 kantor di provinsi manapun di Indonesia, 2 kantor kabupaten kota. Dualisme di setiap daerah-daerah gitu. Nggak ada. Ini hanya ada di media massa saja, di mereka saja. Jadi mereka hanya operasi media massa saja. Nggak ngakunya punya kantor DPP, tapi kantornya kosong, nggak ada kepengurusannya. Nah, ini kan menjadi lucu. Lalu kenapa hal-hal seperti ini? Saya punya modal berapa M, saya operasi media. Kata orang quote and quote kalau kemarin berhasil saya beli hukum kan begitu. Alhamdulillah hukum kita masih bisa terjaga kan begitu. Jadi Demokrat percaya sama hukum yang saat ini berjalan di Indonesia dong? Ya kita masih percaya lah. Percaya. Masih percaya. By the way Demokrat tuh saat ini posisinya di oposisi atau gimana sih Mas? Di luar pemerintahan. Di luar pemerinah? Di luar pemerintahan. Yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa setiap beberapa agenda-agenda pemerintah atau hal-hal yang pemerintah usung tuh Demokrat selalu kalau seperti saya gitu ya, selalu di tengah gitu. Misalnya kayak contohnya IKN deh. Oh enggak di tengah dong. IKN Demokrat setuju, tapi Ya. dengan catatan. Iya, kita lihat Mas, Omnibus Law di mana kita? Kami menolak keras sampai kami walk out. Itu isu yang sangat krusial pada proses pengambilan keputusan, itu satu. Yang kedua, Walk out ya?
walk out kita, ya kan? Itu kan di Oktober 2020. Kemudian kita bicara mengenai Undang-Undang Minerba, kita tolak. Undang-Undang HIP, kemudian batal kan? Terus diganti jadi Undang-Undang apa tuh, PPIP atau apa gitu, ya kan? Kemudian misalnya kita bicara mengenai JHT yang jadi 60 tahun baru bisa dicairkan, kita tolak. Ya kan? Lalu misalnya BBM naik, kita tolak. Meskipun ya mohon maaf kan, keputusan itu bisa diambil pemerintah tanpa konsultasi sebenarnya gitu kan. Tapi kita tunjukkan keberpihakannya kepada rakyat gitu. Nah, kalau mengenai IKN ya kita tahu bahwa ada aspirasi. Ini kan ada aspirasi dari teman-teman di Kalimantan Timur gitu. Kita lihat, tapi kan jelas catatan kami, Mas. Jangan sampai membebani keuangan negara. Bahwa penggunaan keuangan ini harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi catatan-catatan. Ya jangan sampai kemudian kita lagi bleeding ini APBN, lalu dipaksakan nih proyek ini gitu loh. Nah ini menjadi catatan kami gitu, karena bagaimana ada aspirasi kok. Nah kita bicara mengenai Perpu Covid. Ya kami dukung, kenapa? Emang situasinya emergency. Jadi kami ini check and balances. Kami di luar pemerintahan, kami rasa kalau ada kebijakan pemerintah yang nggak pas, ya kami tegur gitu, kami kritisi. Ya kalau memang ternyata buat rakyat ya kita dukung. Kami ini kan bukan, mohon maaf ya, bukan asal beda saja, enggak. Nah inilah yang ternyata disukai oleh masyarakat gitu loh. Alhamdulillah elektabilitasnya kami makanya terus meningkat drastis nih di era ini gue masih soal IKN nih. Kalau misalnya ketika nanti tadi kan banyak catatan tuh, setuju deh banyak catatan gitu. Apakah kemungkinan ketika nanti Demokrat misalnya memenangkan pemilu 2024, apakah IKN ini akan terus berjalan dengan Partai Demokrat? Kalau IKN ini kan amanah undang-undang sekarang. Apakah terus sudah ada undang-undangnya gitu kan? Tetapi kan kalau kami, concern kami ada apakah ini prioritas? Ya. Pertanyaan besarnya di situ. Lalu apakah keuangan negara kita misalnya memadai? Kan begitu. Iya kan? Lah kalau misalnya klaimnya Pak Jokowi ini kan katanya udah banyak investor. Iya kan? Tidak membebani keuangan negara. Ya udah silakan aja. Kami ini kan tidak berkuasa dalam konteks ingin menciptakan monumen buat menjelek-jelekan pemerintahan sebelumnya, enggak gitu. Kami ingin pemerintah kalau misalnya terpilih nanti ingin agar ada perubahan dan perbaikan buat masyarakat dan bangsa dan negara ini. Nah, apakah IKN itu akan pertanyaan saya itu, Mas. Apakah itu menjadi prioritas nantinya Demokrat ketika seandainya memenangkan pemilu 2024? IKN ini? Ya, tadi apakah ini membebani keuangan negara atau tidak? Oh, dilihat lagi. Dilihat dong, kita lihat. Berarti ada kemungkinan enggak ya? Kalau saya sih belum bisa bicara begitu. Saya belum bisa bicara begitu. Kan belum kampanye kita nih, Mas. Kalau penyikapan kami jelas, kita kritis. Makanya kami juga kemarin begitu undang-undang IKN mau diubah, ya kami kritisi. Lu baru setahun kok, belum setahun. Kok tahu-tahu diubah undang-undangnya? Ada perubahan-perubahan apa-apaan ini gitu. Berarti kemarin buat undang-undangnya nggak serius dong. Ada apa ini gitu loh ya kan. Nah ini kan yang kami kritisi juga, jangan sampai ini kan proyek mercusuar, proyek yang besar sekali dan bisa jadi akan cost a lot of money gitu. Maksudnya jangan sampai malah keuangan negara lagi bleeding malah membebani gitu loh. Malah jangan sampai tidak prudent gitu. Kita kan maunya silakan aja Pak Jokowi mau punya legacy, ada IKN, silakan. Tapi jangan sampai kemudian proyek-proyek, program-program yang bermanfaat buat masyarakat malah kemudian diabaikan. Karena kita tahu kan kondisi ini nggak mudah. Kita bicara mengenai, Mas ekonomi makro naik kok. Iya, tapi cobalah dilihat sekeliling kita. Yang pengangguran itu emang berkurang apa enggak sih? Iya kan? Apalagi setelah COVID. Iya, kita lihat nih, maksud saya setelah COVID ini gitu. Oke, membaik, kayaknya udah makin rame. Pertanyaan yang nganggur dan yang miskin bener nih makin berkurang. Itu aja. Kita lihat tetangga-tetangga kita yang selama 2 tahun lebih ini tidak dapat kerjaan. Apakah benar mereka, sebagian besar dari mereka sudah dapat kerjaan lagi? Atau baru beberapa dari mereka saja yang sudah bekerja? Nah itu kembali kita masing-masing. Tapi kalau naik mobil mewah doang, ya kan? Nggak ngelihat lingkungan sekitar, ya kan? Datangnya. Ya kan? Bahas itu, Mas. Gimana tuh? Bang, maksudnya gini, pemilu 2024 apa yang menjadi tawaran, isu apa yang jadi tawaran fundamental dari Demokrat sendiri itu untuk mendapatkan simpati publik itu? Apa yang ditawar, isu apa gitu? Ya kalau kita udah jelas itu Mas ya. Pertama kita bicara dulu aja lah baseline. Kita punya pengalaman pemerintah. Dan itu menurut Abang sukses? Sukses dong. Mohon maaf, kita bicara mengenai angka kemiskinan. Satu, kemiskinan. 36 juta era Ibu Megawati, kita turunkan sehingga hanya tinggal 27 juta. Ya, Pak Jokowi diwarisi 27 juta. Ya kan?
sempat dalam 5 tahun katanya bisa 24 juta atau 5 juta. Tapi sekarang balik lagi angkanya jadi 26 atau 27. Oke, 8 tahun. Alasannya COVID, tapi sebelum COVID juga turunnya dikit, Mas. Ini contoh kecil. Ya memang kalau, ya ini biasa namanya media nih kan. Wah, angka kemiskinan terendah di era Pak Jokowi dengan hanya 24 juta. Ya iya, dari 27 juta, Bos. Udah 3 juta doang. Iya, yang buat 27 juta dari 36 itu siapa? Kan begitu, itu satu, ya kan. Kita harus fair, Mas, harus fair di situ. Terus kita bicara lagi, itu kan jumlah nih, ya kan. Kita bicara lagi misalnya tadi mengenai angka pengangguran. Angka pengangguran, Pak Jokowi 5 tahun hanya kurang 140.000 pengangguran, Mas. 140.000. 140.000. 140.000. Era SBY silakan cek berapa juta Pengangguran dalam 10 tahun. Yang berkurang. Yang tidak lagi menganggur setelah 10 tahun. Berapa juta? Bukan ratusan ribu. Nah, ini kan contoh. Kita bicara kemiskinan, kita bicara pengangguran. Mas, bangun jalan tol buat apa? Buat mobilisasi biar cepat, produksi. Ya, oke, produksi apa lagi? Berarti agar roda ekonomi berputar cepat. Berputar lebih cepat kan? Apa efek dari roda ekonomi berputar lebih cepat itu, Mas? Saya ingin tahu. Membuka lapangan kerjaan. Lapangan kerja kan? Apalagi kemudian menaikkan taraf hidup masyarakat. Mengurangi kemiskinan kan? Kemiskinan. Bangun tol, tapi kok kemiskinan nggak turun, terus pengangguran makin banyak, gimana ceritanya, Mas? Berarti selama ini pembangunannya salah gitu, Mas? Oh, saya nggak bilang begitu, itu kan Mas yang bilang, ya kan? Nggak jadi. Maksud saya kita fair dong, ya kan? Berarti ke depannya itu Partai Demokrat apa yang pengen kita jelas, ya kita bicara mengenai tadi. Sebelum gini, sebelumnya saya tuh Pak SBY menjabat itu, saya itu masih kuliah. Ya, masih muda ya, masih muda. Oh, muda. Sekarang masih juga. Iya. Maksudnya yang saya menarik tuh Pak SBY dulu pernah punya menaikkan anggaran pendidikan tuh 20%. Iya. APBN. Iya. Nah, itu konkret menurut saya itu. Nah, maksudnya hal-hal apa yang pengen dijual, bukan dijual ya, maksudnya ditawarkan oleh Partai Demokrat tuh, kenapa tuh apa gitu? Penasaran kan, Mas? Saya hanya ngasih baseline dulu. Saya mengingatkan kembali, ya. Honorer itu berapa juta? 1,1 juta diangkat jadi ASN di era Pak SBY. Era Pak Jokowi nggak nyampe 10.000. Ini contoh, ya kan? Anggaran pendidikan. Sampai saya ingat anggaran pendidikan itu. Ibu saya ini nyuruh saya pulang, Mas. Sama, kita kan satu kampus nih, kan? Siap. Ya kan? Ibu saya asal Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu saya guru, bapak saya dosen. Almarhum dua-duanya sekarang. Sampai bilang, pulanglah katanya ke Pontianak. Kenapa? Udah jadi dosen aja katanya. Kenapa, Ma? Iya, di sini gajinya udah gede kok dosen sejak Pak SBY. Jadi dosen tuh jadi 2,5 juta. Dulu tuh hanya 800.000 katanya. Dan ada biaya sertifikat, ada keningkatan gaji kalau ikut lolos sertifikasi dan macam-macam. Nggak, saya ingat banget dulu. Enggak, mah, tetap mau berjuang di Jakarta. Gitu, ya kan? Tapi saya jadi ingat gitu. Oh iya, Pak SBY punya concern yang luar biasa ya sama pendidikan, sama kesehatan gitu. Macam-macam. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai tawaran, kangen nih banyak orang sama era SBY. Kita akan fokus yang seperti itu. Kita fokus apa? Pembangunan untuk rakyat. Pembangunan untuk rakyat. Bukan rakyat untuk pembangunan gitu loh. Ya, ada perbedaan. Pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Bukan untuk pembangunan. Nah, contoh kalau rakyat untuk pembangunan itu adalah rakyat digusur-gusur, ya kan? Nah, kita mau bicara kasus mana nih, Mas? Saya nggak mau bahas ya, Diintimidasi agar keluar atau apa, karena mau dibangun waduk misalnya. Saya nggak nyebut tempat ya. Ya, siap. Takutnya idolanya Mas lagi. Gitu, kan? Nah, seperti itu contoh, ya kan? Tetapi again lagi detailnya seperti apa? Ya kita akan sama-sama diskusikan nanti dengan teman-teman koalisi. Ya kan harus fair juga kan, jangan maunya Demokrat aja atau pikiran Demokrat aja. Dulu kita punya apa? 4-track strategi kan, pro growth ya kan, pro job ya kan, pro poor ya kan, for environment kan begitu. Ingat loh, Demokrat salah satu-satunya kayaknya deh partai yang punya kepedulian sama lingkungan hidup dan memasukkan itu dalam manifestonya. Manifesto ya? Wah, ini manifesto kita ada. Nah, anak muda suka kan ngurusin. Silakan cek aja partai lain, tapi ya ini kan kami real gitu loh, maksudnya udah pernah melaksanakan di era Pak SBY. Ada kurang dan lebih, iya kita tahu kok, tetapi kita kalau mau bicara mengenai perbandingan, ya kita indikator yang terukur aja, jangan kayaknya atau katanya. Berarti bisa saya tangkap kayaknya menurut
abang ini jauh lebih bagus Pak SBY gitu ya daripada pemerintahan Jokowi 10 tahun di periode ini ya? Nah itu menurut Mas. Saya nggak ada bicara itu loh. Iya kan kesimpulannya gitu kan. Kalau saya hanya begini, kami melihat begini, setiap presiden, setiap pasti ada positif sama pasti ada positifnya. Semua pasti punya niat baik dalam membangun, ya kan, dalam berjuang untuk bangsa dan negerinya. Hanya kami ingin sampaikan, ya kalau kami berkuasa, teman-teman, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, silakan lihat aja. Era Pak SBY kita cek indikator-indikatornya, ya kan. Mohon maaf, APBN misalnya nih, era Megawati kan 400 triliun ya, 2004 ya. Ya. Waktu saat kita meninggalkan ke Pak Jokowi itu udah 1.800 triliun Mas, 4,5 kali lipat. Sekarang coba dicek 2.200 sampai 2.300 triliun setelah 8 tahun. Ngasih contoh aja. Ini kan anggaran pendapatan dan belanja. Ini contoh. Mas, mohon maaf, ya kan. Kalau Mas misalnya mau kredit, ya kan, mau kredit Mas gajinya hanya 4 juta. Kredit maksimal 1,5 juta paling kan. Ya enggak, 1,5 juta. Tuh. Mas bisa bangun apa? Misalnya gitu ya. Tapi kemudian Mas ditinggalin nih penghasilannya jadi sekarang udah 18 juta. 18 juta 30%-nya berapa Mas? 6 juta kan? 6 juta bisa banyak dong, mobilnya juga keren. Tadi beli motor. Ini nyicil bisa mobil. Kan? Mobil 300 juta pun dapat. Iya kan? Enak ya ngebangunnya Mas ya? Nah, ini contoh aja. Contoh. Tapi gini, gitu. Kan jadi pertanyaan lanjutan adalah ya, kan? Pertanyaan lanjutan gini, Bang. Itu kan yang nggak ceritain zamannya PSBY gitu. Apakah Mas AHY ini bisa mendulang hal-hal baik di zaman PSBY kan kita punya pengalaman, Mas. Punya pengalaman, jejak rekam itu tidak bisa bohong. Itu kan beda, kepemimpinan itu beda kan? Benar. Beda, meskipun anak almarhum itu beda. Iya, itulah kelebihannya kalau misalnya memilih Demokrat. Ya? Iya. Kita punya retrospektif, retrospektif kan? Masa lalu nih, punya pengalaman. Kita tahu pernah berbuat, itu adalah bukti nyata. Lalu kemudian apa? Kita punya perspektif di sisi Mas AHY. Betapa dalam 2,5 tahun ini memimpin Demokrat. Terasa banget ya perbedaannya. Ya Mas merasalah perbedaannya kan gitu. Sehingga apa? Elektabilitas meningkat pesat. Itu contoh. Kemudian lebih mudah nih. Kalau ada bencana ketemunya pasti salah satunya yang pertama pasti orang Demokrat. Ini serius ini. Di beberapa titik rata-rata udah ketemunya begitu. Kenapa tadi Mas AHY bilang ketemu masyarakat. Kalau nggak ketemu mendingan gak usah nyalek deh. Ini serius. Jadi anggota-anggota dewan yang saat ini masih dewan pun harus turun ke bawah sejak COVID itu. COVID itu bantuan banyak sekali. Kita turun padahal apa? Swadaya. Swadaya. Ya memang itu. Mau gimana? Namanya juga di luar pemerintahan kan. Ini Bang, gue pernah saya kemarin Mas AHY itu kan baru pidato ya. Yang disoroti adalah soal ada 4 sebenarnya. Saya pengen nanya soal itu 4 kalau nggak salah itu keuangan negara, Perpu. Terus 2 lagi KUHP. itu KUHP. Persoalan tertutup. Ya, sama persoalan tertutup. Saya pengen nanya soal Perpu dulu, Mas. Kenapa sangat di highlight besar Perpu ini oleh Mas AHY dan Partai Demokrat sendiri itu? Iya, jelas-jelas keputusan MK apa? Amar putusan MK. Betul. Salah satunya adalah meminta agar direview kembali ya dalam konteks apa? Ada partisipasi publik yang lebih apa? Lebih bermakna, ada tulisannya gitu loh, yang lebih mewakili gitu, maksudnya yang lebih melibatkan banyak publik, lebih bermakna dan lebih optimal di situ sama putusannya. Tapi kemudian dijawabnya dengan Perpu. Saya mau nanya, Perpu itu memang melibatkan partisipasi publik? Nah, iya, berarti kan sesuai nggak dengan amar putusan? Satu. Yang kedua adalah Perpu kan kegentingan memaksa. Kegentingan apa ya? Oke, kegentingan itu adalah subjektivitas presiden katanya. Tetapi kita kan tahu ada panduan-panduan di konstitusi kegentingan seperti apa gitu loh yang kita bisa lihat. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Apalagi kan ini kan kita relevan. Jelas-jelas kritik Demokrat kepada Omnibus Law ada tadi masalah substansi dan masalah prosedur. Udah jelas salah satu prosedurnya adalah dalam pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusannya itu apa? Tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna tadi, yang tidak optimal tadi. Kenapa? Ya yang diajak bicara adalah yang sejalan gitu. Betul. Iya kan, tapi publik yang berbeda pendapat tidak diajak. Nah ini yang kemudian bagi kami nggak pas. Jadi secara prosedur tidak pas. Tapi kami nggak mau masuk lagi ke dalam isinya. Tapi gitu. maksudnya gini, apa agenda lanjutan dari teman-teman Demokrat ini lumayan banyak suaranya di parlemen gitu ya. Apa lanjutan hal lain yang bisa jadi
strategi Demokrat untuk agar gimana ucapan dari Mas AHY ini nggak cuman ya itu lip service doang untuk menolak perpu, tapi nggak ada agenda-agenda lainnya yang untuk gimana caranya bisa perpu ini gitu. Lo jelas kan konsep misalnya masalah perpu, ya nanti pada saat dibicarakan kita akan tolak. Itu udah jelas. Ya kan kami tolak, tetapi kan kami di parlemen berapa banyak. Nah, tapi konsistensi perlu. Tapi kan publik kan belum tentu mengikuti TV parlemen. Ya perlulah kita suarakan di publik kan gitu satu. Kedua mengenai proporsional tertutup, jelas kami ikut. Ada statement bersama dengan beberapa partai politik. Dan kami pun banyak dari berbagai kesempatan menyuarakan itu gitu loh. Dan terakhir kami juga udah mengajukan sebagai pihak terkait di MK pada saat ada gugatan mengenai ini gitu loh. Yang ingin didengarkan juga, yang minta didengarkan juga pendapatnya mengenai tadi kan judicial review ini. Gitu. Nah, ini adalah upaya-upaya yang kami terus lakukan, Mas. Jadi kalau Demokrat itu kita bicara di ruang publik tetap harus disuarakan sebagai bentuk akumulasinya kan, penyampaian. Gini Bang, tadi adalah ngomongin soal proporsional tertutup gitu. Beberapa artikel saya baca adalah alasan dari partai pendukung terbuka adalah mengurangi money politik di uang. Terbuka atau tertutup yang ngomong? Terbuka. Kalau terbuka maksudnya masyarakat memilih, maksudnya lebih banyak orang-orang yang berkualitas lah. Intinya bagaimana cara kedepannya ingin menghadirkan anggota-anggota parlemen yang berkualitas sehingga harus dipilih oleh partai politik. Karena kalau keadaannya saat ini itu kan dipilih oleh masyarakat banyaknya adanya money politik. Itu tertutup Mas, argumen tertutup. Maksudnya tertutup. Maksudnya argumen tertutup. Nah, maksud saya adalah dan juga salah satunya adalah ini ada soal pertanyaan soal kaderisasi partai politik gitu. Nah, menurut partai pendukung adalah dia ingin menyuarakan itu karena kaderisasinya konkret gitu katanya. Dan konkret dalam artian bisa menciptakan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas di partainya sendiri gitu. Dan orang-orang partai lain yang tertutup ini, apakah mereka nggak pede dengan kualitas kaderisasinya sendiri ketika adanya tertutup atau terbuka nih? Yang mana nih? Yang tertutup. Ininya argumennya gitu, ingin tertutup itu. Karena maksudnya melihat kalau sana partai sebenarnya bisa nih mengkaderisasi sendiri nih. Terbuka juga bisa, apa bedanya? Tapi kan dibalikin ke masyarakat, akhirnya ada money politik di masyarakat, juga memiliki uang itu. Nomor urut kan ditentukan siapa? Partai. Partai. Cuman kan maksudnya kan bisa semua orang bisa terbuka. Iya, tapi preferensi kan. Iya, jadi maksud saya gini, janganlah kemudian ketidakmampuan kita mengelola atau melakukan upaya kaderisasi di dalam partai, lalu kita serahkan kepada sistem pemilu gitu loh. Nah, kemudian yang kedua kita bicara mengenai money politik. Emang money politik itu masalahnya karena tertutup dan terbuka. Emang kalau tertutup meminimalisir money politik. Bedanya adalah money politiknya mungkin di dalam partai. Transaksional ya? Loh iya dong. Iya kan? Kan di situ maksud kami, jadi nggak bisa nih gitu kita bicara mengenai argumen kalau misalnya terbuka ada kelemahan. Ayo kita perbaiki kelemahannya. Tapi ini kan suatu langkah progresif sebagai hasil evaluasi pelaksanaan proporsional tertutup. Janganlah kemudian kita malah balik lagi nih gitu loh. Mundur dong ya? Mundur ya. Kita cari dong langkah-langkah teknis lainnya bagaimana misalnya mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan proporsional terbuka ini. Ayo kita diskusikan lagi. Ya itu yang sikap kami, karena bagaimanapun ya argumen-argumen yang diajukan yang kami lihat ya itu tidak berarti kalau kita terbuka lalu mesti begitu, gitu. Bisa cara-cara lain untuk menyelesaikan. Tapi bagaimana cara Partai Demokrat sendiri untuk hal-hal yang ditakutkan, misalnya melihat soal keadaan, misalnya kualitas anggota parlemen kita yang dianggap kualitasnya menurun gitu, dan juga itu didasari oleh terciptanya beberapa undang-undang itu menurun atau segala macam gitu. Nah itu bagaimana cara Partai Demokrat melihat? Caranya kan sederhana. Mas AHY programnya apa yang pertama? Ya, mencetak kader yang unggul dan militan, mencetak SDM yang unggul dan militan, yang berkualitas dan militan. Itu kan pertama kami gitu Mas. Ya, bagaimana kita berbicara mengenai pemimpin bangsa? Kita bicara Indonesia 2045 yang lebih berkualitas, fokus pada SDM, ya kan? Tetapi kemudian SDM di dalam partai politik tidak diperbaiki. Nah ini sedang dilakukan oleh Mas AHY, sedang kami lakukan di Partai Demokrat. Apa yang perbaikan itu adalah kualitas SDM tadi, kepengurusan yang kami rekrut tadi. Mas bisa lihat nanti kepengurusan kami, misal boleh dicek CV-CV-nya. Satu bicara mengenai pendidikan. Pendidikannya banyak yang S2 bahkan S3, itu satu. Yang kedua adalah jejak rekamnya, aktivis organisasi,
atau misalnya terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas atau apa. Jadi bukan orang yang tahu-tahu muncul begitu saja gitu, bukan. Oke, mungkin di politik dia baru pertama kali ikutan, tetapi dia punya jejak rekam yang panjang di berbagai organisasi atau community service gitu. Nah, ini sebagai bagian upaya kita. Kemudian yang kedua, kami juga ada pelatihan-pelatihan khusus gitu, spesifik. Kami punya ada yang namanya Mas Akademi Demokrat. Kemudian ada yang namanya Institut Partai Demokrat. Akademi Demokrat ini pelatihan-pelatihan yang lebih simpel, yang lebih sederhana. Tetapi yang lebih beratnya misalnya buat upgrading yang level-level pengambil kebijakan, itu namanya di Institut Partai Demokrat. Kita ada nih yang kayak gini-gini yang kita lakukan untuk di internal kita. Untuk bangun SDM-SDM ya? Itu untuk memperkuat SDM. Jadi jangan bicara mengenai Indonesia 2045 panjang kali lebar, tetapi tidak memperbaiki SDM di organisasi partai politiknya sendiri gitu. Nah, ini kami lakukan. Ya, saking seriusnya Mas Ahaye saat ini juga sedang mengambil kuliah SDM, Mas. Di Universitas Erlangga. Bagian dari tadi karena pengen istilahnya tercerahkan juga gitu loh. Waktu kesempatannya ini bisa digunakan juga. Jadi juga mendapat banyak masukan. Ya, jadi kan semakin luas nih ilmunya beliau, dari ilmu militer, kemudian juga beliau udah kuliah S2 kan di Harvard ya kan, udah di Harvard, kemudian S2 itu Harvard, Mas? Iya, ada 3 dia kan, ada di Singapura juga gitu, ada 2 di KNU ya? Iya gitu. Enggak, di NTU Mas dia. Nah, kemudian berbagai gelar ini kan ada termasuk di public administration. Ya kan? Kemudian sekarang lagi diperdalam nih ilmunya dengan misalnya kuliah S3 di PSDM ini. Ini menunjukkan apa? Komitmen. Kenapa? Kita bicara di dalam dulu, kita benahi. Perbaikan SDM. Perbaikan SDM. Jadi Mas nggak perlu khawatir 2024 kalau Mas pilih kita Demokrat. Yang di parlemen itu orangnya berkualitas semua. Waduh, ini kita bisa jauh lagi lebih nih, tinggi gitu. Ya. Kita bisa lagi nih. Makanya kalau ingin parlemennya lebih berkualitas, pilih Demokrat buat 2024. Iya. Gini Mas, berkala soal SDM adalah gini, soal bersinggungan soal kebebasan berekspresi itu. Nah, Mas Ahaye ini sering banget tuh ngobrolin pidato tentang jangan sampai yang berbeda pendapat itu dimusuhi atau segala macam gitu. Kenapa mesti emang Demokrat melihatnya seperti apa sih Mas kebebasan berekspresi Mas, saat kami itu gimana? Masa kami yang perlu bicara? Iya, maksudnya buka saja survei-survei. Ya, masyarakat yang takut menyatakan pendapat atau berbicara mengenai politik di ruang publik, mau survei SMRC, mau survei indikator, buka aja. Berapa persen? Dan ada peningkatan nggak dibandingin sebelum-sebelumnya? Itu aja satu hal. Kemudian Mas silakan buka misalnya apa tuh, SafeNet ya. Ya kan, penelitiannya berapa banyak ya, ada upaya-upaya doxing lah, atau upaya-upaya apa namanya tuh, apa tuh bukan hack ya, apa tuh bahasa Indonesianya tuh ya, upaya peretasan gitu kan, akun-akun aktivis, ya kan berapa banyak kasusnya gitu. Itu hal yang sederhana gitu. Belum lagi kita bicara mengenai setiap kali ada yang sedikit memberikan kritik, masukan kepada pemerintah, atau ramai diserbu akunnya oleh buzzer tang-tung. Nah ini kan itu tadi buat menakut-nakuti kalau berbeda pendapat dari pemerintah. Ya makanya kami sampaikan dan kami berani lantang menyuarakan itu. Mengapa kami masih takut? Ini situasinya kok. Dan mohon maaf, freedom di situ. Itu mah ya itu sih. Bekas ini ya. Freedom House maksudnya ya kan. Kita lihat indikatornya apa yang menjadi masalah. Kan ada tuh indikatornya terus menurun. Bisa kita cermati. Jadi bukan hanya dalam negeri tapi juga dari lembaga di luar negeri. Belum lagi kami ini, mohon maaf, Mas Ahaye itu sering tampil di kampus. Tapi apa coba? Selalu pertanyaan yang muncul di kampus, ya. Anak alumni kampus nih semua kan, udah lulus kuliah. Mas, bebas berekspresi pasti. Itu masa kebebasan, kami takut Mas kalau ngomong. Tahu ada diketok-ketok tetangga kami katanya didatengin. Tapi gimana garansi dari Partai Demokrat soal kebebasan berekspresi ketika Mas, makanya sederhana, kami ini sudah punya pengalaman 10 tahun bagaimana di era Pak SBY. Silahkan dicek aja, penangkapan aktivis berapa banyak, peretasan berapa banyak. Silakan. Itu kan adalah jejak rekam yang tidak bisa kita bohongin, kita pungkiri. Apalagi Mas Ahaye anak muda, tentu lebih terbuka. Mas lihat saat ini apa yang kita suarakan. Jadi lagi-lagi kalau ingin berbicara, pilih Demokrat Usai. Ya saya nggak bilang itu. Iya, kita udah punya jejak rekam gitu loh. Ya kan? Soal pencapresan nih, saat ini isunya adalah soal adanya koalisi masih deadlock nih kayaknya ya. Saya melihatnya koalisi perubahan namanya ya. Nggak ada deadlock Mas. Oh nggak ada deadlock ya? Nggak ada deadlock, nggak ada. Nggak ada ya? Ada, itu hanya. Jadi gimana Mas? Hanya bumbu-bumbu yang ya orang-orang yang ingin. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana ketika akhirnya nanti kalau koalisi ini tidak mencawapreskan Ahaye, bagaimana sikap Partai Demokrat? Belum ada pembahasan itu Mas. Kalau saya sih tidak ingin berspekulasi. Karena bagaimanapun kan kalau kita di sini ingin yang terbaik.
kalau misalnya setiap partai politik itu pasti punya subjektivitas. Ya kan kita punya kepentingan masing-masing nih kalau partai politik. Tetapi kalau ingin menang tentu kami bertiga harus mengedepankan yang namanya objektivitas. Ini yang disampaikan oleh Mas AHY. Dan apapun keputusan itu kita ambil berdasarkan konsensus. Siapapun capres dan siapapun cawapresnya. Ya namanya kan berdiri sejajar. Ya begitu kesepakatan udah dicapai, ya sudah kita jalankan bersama-sama. Jalan bersama-sama berarti itulah indahnya koalisi perubahan. Tidak ada yang bisa memaksakan satu sama lain. Tidak ada yang intimidatif. Tidak boleh itu ada yang harus si A, tapi juga tidak boleh si A. Enggak. Jadi kami semua sesuai dengan konsensus. Ya emang kami mengetahui nih Mas ini pasti banyak teman yang suka tolong ditanyakan tuh. Memang Mas, di mana-mana ketemu masyarakat nanya terus. Kenapa ingin banget agar koalisi perubahan ini segera dideklarasikan? Karena memang harapan akan perubahan ini luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Ya itulah, tapi tenang, kami juga tahu harapan masyarakat luar biasa ke kami dan kepada teman-teman partai mitra koalisi ini. Sehingga kami mesti benar-benar hati-hati, kalkulasi benar, siapkan benar. Jangan kita deklarasi, habis itu bingung. Ya kan? Mau ngapain nih? Ya kan? Programnya apa nih? Ya mohon maaf, tahu ada rapat bersama sana sini, tapi apa hasilnya? Nggak ada yang dipublikasikan. Berarti diskusinya bukan cuma cawapres, tapi adakah isu-isu yang pemasaran ke depan? Kita bicara mengenai visi misinya. Kita bicara mengenai platform pemerintahan. Kita bicara mengenai desain pemerintahan ke depan. Bukan cuma hanya tokoh ya? Oh enggak dong. Tokoh itu adalah ujung salah satunya. Setelah kita bicara semua, oke kira-kira tokoh kriteria seperti apa yang bisa nih? Yang bisa menyelesaikan ini, yang bisa memimpin pemerintahan ke depan. Membawa dan memastikan program-program perubahan ini terjadi. Itu udah ujung gitu loh, istilahnya sebagai bukan kita tokoh, enggak gitu loh. Nah inilah yang mungkin perbedaannya. Kalau publik kan maunya cepat aja ngelihatnya, siapa nih capres-cawapres kan begitu, wajar gitu. Tapi kami partai politik kan punya tanggung jawab nih pada bangsa dan negara, punya masyarakat yang harapan perubahannya begitu kuat. Kita harus siapkan itu semua gitu loh. Tapi capresnya udah pasti Anies Mas ya? Capresnya pasti Anies. Kalau saya belum bisa bicara begitu. Karena Demokrat kan belum ada keputusan dari Majelis Tinggi Partai. Tapi begini, Demokrat dan Mas AHY ini adalah salah satu yang paling awal ya menginisiasi dan menyuarakan perlunya perubahan dan perbaikan di negeri ini. Kami kemudian berkelilinglah bertemu masyarakat segala apa dan mencari sahabat-sahabat yang punya sepemikiran dan sepahaman. Salah satunya adalah Mas Anies yang punya pemikiran dan pemahaman yang sejalan dengan kami terkait dengan ini gitu. Karena emang nggak banyak tokoh-tokoh yang sejalan dengan perubahan. Nah jadi ya itu tadi. Tapi memang kalau saya bilang Anies pasti saya nggak bisa bicara itu karena itu kan wewenangnya Majelis Tinggi Partai. Apalah saya Mas, saya ini kan hanya juru bicara. Kalau udah ada keputusan baru saya sampaikan. Kan bukan saya yang buat keputusan. Pertanyaan terakhir Mas, bagaimana peran PSBY di 2024 itu saat ini sedang ngapain dulu PSBY untuk menuju 2024? Pak SBY saat lagi menyiapkan tim bola voli Lavani ya. Tanding di Proliga. Lukis. Iya sama lukis. Alhamdulillah di Proliga dari 5 kali main. Kemarin kan baru menang kan tuh? Menang terus. Alhamdulillah baru sekali kalah dan udah peringkat pertama di putaran pertama. Doain ini di putaran kedua juga menang lagi dan bisa masuk Final Four. Jadi nggak ikutan pemilu 2024 Pak SBY? Ya Pak SBY pasti akan ada perannya. Bagaimanapun kan beliau ketua Majelis Tinggi Partai. Hanya beliau menyampaikan kalau day to day politics diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum dan wakil ketua MTP yang merangkap ketua umum yang merangkap ketua MTP. Gitu. Jadi beliau hanya menunggu laporan saja. Pada memang diperlukan nanti ya rapat MTP ya beliau ikut sebagai ketua MTP. Tapi semua running organization ini adalah ketua umum. Gitu ya, bagi beliau ini sudah on the right track. Beliau juga sudah sampaikan kan setahun yang lalu karena angkanya bagus sekali, survei segala apa, respon publik juga bagus sekali gitu. Dan alhamdulillah kan, ya inilah Mas keberanian Demokrat untuk melakukan transformasi dan regenerasi berbuah manis gitu. Ya. Oke, terakhir sekali lagi. Terakhir terus nih. Ini belum terakhir. Targetnya Partai Demokrat itu apa dulu Dompet? Iya kita 15% suara. 15% di ya, nasional. Nasional dan 3 besar. 3 besar. 3 besar. Kalau target abang sendiri di 2024? Saya menjadi anggota DPR RI. Oh nyalon bang? Iya nyalon saya. Dari mana nih? Dari Kalbar, kampung. Oh Kalbar. Kalbar. Ya, mohon doanya ya. Siap. Mohon doanya Kalbar, Pontianak, Sambas, yes. Wah, sekali pesen, ya kan? Ya, terutama anak muda, ya dong. Pengen dong anak muda Kalbar bisa masuk ke Senayan. Ya bang, gue ada semacam kuis gitu. Oke. Di Atrox, saya penutupan itu. Tapi nggak nanya ulang tahun lu kan? Enggak. Nanya pacar gue siapa namanya? Hah? Nanya pacar gue siapa namanya? Enggak, bercanda bang. Nah, pertanyaan quick response ya, cepat jawaban ya. Pertanyaan adalah pertama, kopi atau teh? Teh. Jurnalis atau politikus? Jurnalis. Senayan atau Cikeas? Senayan. Anies atau Ganjar?
Waduh, AHY lah. KIB atau Koalisi Perubahan? Koalisi Perubahan lah. Wah, itu ditanya salah nih gitu ya kan. Ya, thank you Bang. Nah, ya kan?